Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel dan tentunya. Nah, oke semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop 2-in-1 touchscreen dari brand Asus di tipe VivoBook S14 Flip TP3402VA. Nah, harganya laptop yang kita bahas ini bro, dia itu dijual di angka 14 juta rupiah dan bukan termasuk laptop mending, tapi benefitnya cukup banyak. Pertama, selain dia touchscreen, palnya bening pakai OLED. Dapur pacunya dia ngebut pakai prosesor Intel i5 High Performance Series alias prosesor gaming, lalu baterainya gede, bisa 11 jam, dan untuk paket pembeliannya, teman-teman langsung dapat stylus pen yang sudah bisa di recharge. Ini menarik sekali untuk dibahas bro ya, karena semisal nanti kita compare sama merek yang lain, harga si Asus ini dia itu termasuk paling murah karena tipe ini termasuk last stock. Kemudian kalau kita melihat di harga 14 jutaan, sebenarnya kalau kita boleh jujur-jujuran, umumnya kalau orang cari laptop, dia itu adalah segmen yang paling jarang dicari. Karena kalau kita ngomong di 14 jutaan, paling banyak itu cari laptop standar, yang tipis, enteng, enak dibawa kemana-mana. Kedua, kebanyakan cari laptop gaming karena lebih powerful, terus ada VGA discrete-nya. Nah, kalau yang terakhir nih bro ya, untuk orang yang cari laptop touchscreen, ini segmennya lebih kecil. Umumnya konsumen yang sering saya jumpai adalah mereka para pengajar atau dosen yang sering banget kebutuhan untuk presentasi dan juga nyaman dipakai di berbagai aktivitas. Semisal nyantai, untuk ngerjain tugas, ataupun memang lebih spesifik laptop ini untuk kebutuhan kreatif. Nah, poinnya di situ. Kemudian semisal kita lihat dari segi performanya, laptop ini termasuk nyaman. Contohnya pas kita pakai untuk kebutuhan multitasking, contohnya buka Excel pivot table yang datanya gede, dibarengi sama browsing yang datanya tabnya itu banyak, dia dijamin lancar. Kedua, kalau teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan programming juga oke. Ketiga, semisal teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan software editing masuk, entah gambar atau video, yang penting bukan 4K jalan. Terakhir, semisal teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan software kreatif yang mendukung untuk kebutuhan kalian gambar-gambar, dijamin pasti nyaman. Alasannya jelas karena bro ya, laptop ini pakai dapur pacu Intel Core i5 13500H. Nah, selain dia ini gacor prosesornya, penunjang RAM-nya juga gede. Udah dikasih RAM 16GB DDR4. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang komen tuh, wah bang itu kan masih DDR4. Tenang bro, meskipun DDR4 ini termasuk unik karena dia itu umumnya kalau laptop touchscreen bawaannya solder, lah ini masih bisa di-upgrade karena 8GB solder, 8GB masih bisa dicopot dan diganti kapasitas lebih gede. Terus yang ketiga, laptop ini juga udah didukung sama penyimpanan 512GB pakai M.2 Gen 4, speednya juga kenceng di atas 4000-an, layarnya bening ukuran 14 in, resolusi 3K, panelnya OLED yang dijamin untuk kebutuhan apapun, entah nonton film ataupun pas kalian gunain untuk kebutuhan yang memang editing, hingga teman-teman gunain untuk kebutuhan presentasi, gambarnya akan bikin salvok, orang-orang akan lihat perangkat kalian. Terus untuk softwarenya laptopnya juga lengkap, ada Windows 11, ada juga Office Home 2021. Dan dari sini kalau laptop ini dipakai, tampilannya looks-nya premium bro. Karena kalau nanti kalian beli, dia ada dua buah varian warna. Ada warna cool silver seperti ini, atau bisa beli yang warna white blue. Ini tinggal disesuaikan sama selera aja. Tapi yang jelas laptop ini bobotnya lumayan enteng. Enteng bahkan enggak bro ya, karena dia di angka 1,5 kilo. Kalau enteng itu kan cuma 1 kg. Dan enaknya ketebalan laptop ini dia itu hanya di angka 1,89 mm. Kemudian untuk full casingnya dia berbahan dari aluminium dan sudah mengantongi sertifikasi military grade 810A. Jadi sudah dipastikan dites dan diuji tahan banting. Lalu ini kalau dipakai, keyboardnya itu dibuat ngetik nyaman, empuk, ada backlight warna putih, sama dia juga punya fitur spesial antimicrobial guard, dan ini adalah sebuah fitur yang dilanjutkan dari era COVID sampai sekarang supaya yang pakai nggak gampang sakit. Lanjut, touchpadnya super lebar, nyaman untuk dipakai multitasking, dan di balik tombol power, laptop ini juga memiliki sistem security berupa fingerprint yang bisa ngejaga privasi kalian. Lanjut untuk kameranya termasuk bening, sudah include privacy shutter dengan hasil seperti ini. Halo bro, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Asus VivoBook TP3402SA OLED. Nah, hasil gambarnya cukup jernih sebab dia pakai HDR 1080p 30 fps. Kemudian untuk privacy shutter visinya dia juga ada di bagian atas ini, dan hasil suaranya lumayan untuk kita manfaatin kebutuhan meeting online. Gimana? Mantap kan? Nah, ya mul bro. Lanjut untuk wifi-nya, dia stabil pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, dan colokan neoportnya, laptop ini pun lengkap terbagi di sisi kiri dan juga kanan.
Nah, untuk colokannya port ini yang perlu kita notice, untuk Type-C-nya bro, dia itu bisa multifungsi. Bisa untuk copy paste data, bisa untuk power delivery alias ngecas, dan juga bisa untuk display port. Lanjut geser ke bagian part belakang, kalau dibongkar, laptop ini juga memiliki komponen yang proper, yaitu didukung sama motherboard bagus, dan juga untuk baterainya dia super jumbo, meskipun kecil kayak gini. Untuk baterainya dia dikasih 70 Wh yang bisa bertahan tanpa dicas sama sekali di angka 10-11 jam. Adaptor chargernya di angka 90 watt, colokannya bulat. Kemudian untuk sistem coolingnya, laptop ini dia pakai single fan, kemudian dual exhaust dan juga dual high pipe dengan suhu yang menurut saya ini bener-bener adem, sebab pas saya keberi yang berat-berat, laptop ini suhunya hanya mencapai di angka 40-41 derajat Celcius. Kemudian untuk paket pembelian dari laptop ini, selain teman-teman dapat charger, dapat manual buku sama kartu garansi, nanti teman-teman dapat sebuah stylus pen yang bisa di-recharge, ada kabel Type-C-nya juga, sama tas bebek keren yang bisa menemani aktivitas kalian. Nah, yang terakhir, kalau kita dengerin laptop ini untuk kebutuhan audionya, entah itu untuk nonton film, Netflix, ataupun buat dengerin musik, audionya proper bro, karena dia pakai Harman Kardon dengan contoh seperti ini. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Yang dimana segmen ini, seperti biasa untuk laptop yang kita bahas, akan kita compare sama merek lain dengan tolak ukur sama-sama pakai prosesor Intel i5 13500H. Nah, setelah kita riset, terus nemu dua buah komputer yang paling dekat, tapi tetap ada perbedaannya. Yang satu dari Acer, dia itu layarnya touchscreen tapi nggak bisa dilipat. Yang satu punya Lenovo, dia sama-sama bisa dilipat, diputar, cuman memang harganya beda. Nah, detailnya kalau punya Acer itu adalah seri Acer SwiftGo SFG1471T yang harganya dibuat di angka 17 jutaan rupiah. Nah, tipe yang kedua adalah punya Lenovo Yoga Pro 714 IRH8 yang harganya dibuat di angka 18 jutaan rupiah. Dari sini kalau kita lihat mungkin sekelas speknya sama, tapi harga dari kedua buah komputer itu dia udah di atas 15 juta, rata-rata 17 sampai 18 juta, dan menurut saya kesimpulannya Asus ini dia harganya paling murah dengan fungsi yang sama. Terus laptop ini dia juga offer untuk opsi upgrade-nya. Jadi saya bisa bilang memang inilah stok bro, dia nggak banyak, bukan produk yang paling baru, cuman OP banget untuk menemani aktivitas kalian yang memang butuh laptop fleksibel. Ya segitu aja bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, jangan lupa subscribe.